Kemudian katanya NU didirikan oleh Hasyim bin Yahya. Padahal dalam sejarah kita yang saksi hidupnya masih ada videonya Mbah As'ad Syamsul Arifin. Itu tidak ada cerita-cerita bahwa NU didirikan oleh Habib-Habib, itu tidak ada. Yang ada Mbah Hasyim Asy'ari minta petunjuk kepada gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian Mbah Khalil Bangkalan mengirimkan tongkat, mengirimkan tasbih kepada Mbah Hasyim bahwa keinginan untuk menyatukan kiai-kiai pesantren yang ada di Indonesia direstui, diantarkan oleh Mbah Khalil dengan perantara Mbah As'ad Syamsul Ngarifin. Lah Mbah As'adnya baru meninggal, videonya masih ada, cerita tentang sejarahnya masih ada. Di situ ndak ada kabib-kabiban. Lah sekarang kok sampai bikin LKS di DKI Jakarta, ada LKS untuk MI, katanya pendiri Nahdlatul Ulama salah satunya Habib Qasim bin Yahya. Lah ini aneh. Banyak lagi. Ini tadinya video ini akan kita bisa tahu bagaimana pandangan mereka sih sebenarnya, sikap mereka terhadap Nahdlatul Ulama, sikap-sikap mereka yang tidak diketahui oleh orang-orang tua kita di pondok-pondok pesantren, karena orang tua kita jarang lihat YouTube, orang tua kita jarang juga kan diundang oleh masyarakat ngadiri acara maulidan, karena orang tua kita sibuk ngajarin santri, jadi jarang mendengarkan kabib-kabib ceramah di luar. Kalau misalnya diundang ke pondoknya ya pasti ceramahnya yang normatif. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu ada yang ngomong kakinya kabib, sendalnya kabib itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang pakai sorban. Inilah bapak-bapak yang membuat saya itu jadi kok kayaknya bukan cucu Nabi dah yang begini, nggak bakal cucu Nabi begini. Ada lagi mereka yang menghina Mbah Hasyim luar biasa, seperti tadi ada dari ketua PWI bilang ada golongan mereka menghina Mbah Hasyim itu luar biasa, menghina NU ini luar biasa. Tapi orang-orang tua kita banyak yang nggak ngerti. Kenapa orang tua kita jarang kayak kita? Orang tua kita itu jarang lihat HP, lihat megangnya tasbih. Hebatan orang tua kita jadi aman otaknya. Kalau kita liatin YouTube jadi kita tahu orang-orang jahat. Kalau orang-orang tua kita itu lihatnya Al-Quran, habis ngaji Quran di rumah, kemudian ngajar ngaji di majlis. Habis ngajar ngaji di majlis megangnya tasbih, Allah 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 Allah, nggak megang-megang HP. Paling megang HP juga nggak ada YouTube-nya, nggak ada WhatsApp-nya, yang bisa ngebel aja. Betul nggak? Lah inilah, jadi masih ada orang-orang tua kita yang belum tahu adanya fenomena-fenomena di tengah-tengah warga NU. Ini warga NU doang yang kena. Kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah itu nggak bakal kena doktrin kabib-kabib itu. Mereka tidak percaya mereka turunan Nabi dari dulu. Yang bahaya itu kita warga NU, karena warga NU percaya dari awal mereka turunan Nabi. Kalau Muhammadiyah al-Irsad wa akhwatuha itu ndak bakal kena apa-apa. Paling mereka senyum-senyum lihat video-video Mi'raj 70 kali. Emang dari dulu gua kagak percaya melu. Tapi kita sekarang warga NU ini, saya ngomong petang-tang potong-tong begitu, nerocos itu banyak juga yang ngomong naon eta Cina eta, yang dari Sunda ngomong itu, ngomong opo kata orang Jawa. Bahkan ada yang nganggap sesat segala macam. Ini Pak, saya dapat manuskrip, dapat Kutubung Qayyimah, ada kitabnya di abad 6 bahwa nasab mereka palsu. Ini buktinya, banyak kitab-kitabnya. Nggak percaya itu. Kan ada di dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru
min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayina pun munfakkin, enggak berhenti-berhenti. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, padahal sudah ada utusan yang bacain kitab suhufan mutahharah. Kalau sekarang memanuskrip gitu, tetap aja nggak percaya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Akhirnya yang bisa baca-baca kitab juga itu berbeda-beda pendapat. Dengan adanya tesis saya ini, yang bisa baca kitab pun berbeda-beda pendapat. Kenapa berbeda-beda pendapat? Karena ada kitab yang menerangkan mereka nyambung. Kitab apa itu? Kitab setelah mereka mengaku, yang ditulis oleh mereka sendiri. Namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah. Jadi di abad 9 Hijriah mereka ngaku turunan Nabi, bikin kitab. Saya nama Ali, bapak saya bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibid Darak bin Alwi bin Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qoli Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubed. Ubed ini kemudian disambungin kepada keluarga Nabi, katanya bin Ahmad bin Isa. Luhur mereka namanya Ubed. Ubednya Ubed bin Isa saja, nggak ada Ahmadnya. Luhur mereka itu Ubed bin Isa bin Alwi. Ada yang mirip, Ahmad bin Isa, Alwinya ditaruh di belakang. Jadi Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib, kemudian bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ini silsilah mardudun la yuqbalu, silsilah yang ditolak, tidak bisa diterima. Kenapa ini silsilah kabib-kabib kepada Nabi ditolak, tidak bisa diterima? Karena silsilah yang ada di kitab mereka itu namanya khobar, berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhibah, sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Kalau misalnya berita itu wafaqal haqqa fahada yuqbalu, kalau berita itu sesuai dengan kebenaran kenyataan, maka ini diterima. Ada berita ma khalafal haqqa fahada yuraddu, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, ini harus ditolak. Ada lagi ma la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu al haqqa hada yutawaqqafu. Ada berita yang tidak bisa diverifikasi kebenaran dan kesalahannya, maka ini harus ditangguhkan. Kalau nasabah alwi, masuknya ini bukan dia la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu, masuknya sudah ma khalafal haqq, sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kata ulama, berita yang ma khalafal haqqa hadza yuraddu, ini harus ditolak. Bertentangan dengan kebenaran dari mana? Bertentangan dengan 4 kebenaran. Kebenaran pertama, nasabah alwi bertentangan dengan kebenaran kesimpulan ilmiah kajian pustaka kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad 9, bertentangan semua. Kan ini Ahmad bin Isa yang dicangkok ini adanya di abad ke-4 Hijriah, adanya di abad 4 Hijriah, dia hidup abad ke-3, meninggal abad ke-4. Maka
Untuk memverifikasinya kita ambil kitab abad ke-3 dan abad ke-4. Kitabnya ada. Kitab sejarah-sejarah Ahmad bin Isa, anaknya berapa ada. Abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Saya kumpulkan semua dalam teori sejarah namanya heuristik. Apabila kita ingin meneliti sebuah peristiwa sejarah, maka harus kita lakukan pertama itu heuristik, mengumpulkan seluruh bahan-bahan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah itu. Karena mereka mengaku di abad 9 Hijriah, namanya Ali As-Sakron. Yang diaku di abad ke-3 dan ke-4, maka kita cari kitab-kitab dari mulai abad 9 ke bawah sampai abad ke-3 dan ke-4. Saya menemukan kitabnya ada dalam kitab Nasab Siri Silsilatul Alawiyah, kemudian kitab Tahdhibul Ansab, kemudian kitab Al-Majdi, kemudian kitab Muntaqilatut Talibiyah, kemudian kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Musan, kemudian kitab Ibnu Inabah, kemudian kitab An-Nabhah Al-Ambariyah. Itu kitab-kitab nasab. Kemudian kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sejarah kita cari juga sejak abad ke-3 apakah sudah ada kitab sejarah yang tulis. Di situ ada Sirah Ibnu Hisham, di situ ada kitab Tarikh Baghdad, ada yang di Yaman namanya Musallam Al-Lahaji di abad ke-5. Di Yaman juga ada Ibnu Samurah, namanya kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Ada kitab Al-Janadi, ada kitab Al-Iklil, ada kitab Al-Kamil fit Tarikh dan lain sebagainya. Semuanya saya baca, saya cari. Ini seorang namanya Ubaid yang ngaku anak Ahmad bin Isa. Apa bener dia anaknya Ahmad bin Isa? Boro-boro menemukan dia anaknya Ahmad bin Isa, uang-uangnya bae laka, uangnya orono, sosoknya ini tidak ada. Bagaimana bisa menemukan kesimpulan sosoknya tidak ada? Karena dia mengaku adanya di Yaman pada abad ke-4. Kalau ngakunya di Yaman abad ke-4, abad ke-4, ke-5-nya sudah ada kitab yang menerangkan tentang fuqaha Yaman, namanya Ibnu Samurah Al-Ja'di. Kata kitab Ba'lawi, ini Ubaid ini imaman mujtahidan, ulama besar yang jadi mujtahid. Lah kalau misalnya mujtahid masuk dong dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Silakan cari bapak-bapak di internet, truk Tabaqat Fuqaha'il Yaman abad ke-5 Ibnu Samurah Al-Ja'di. Tidak ada itu sosok Ubaid itu. Kemudian katanya dia punya cucu namanya Muhammad Shahib Mirbat, pada abad ke-7 meninggalnya. Kita cari tuh di Mirbat itu ada ulama-ulama besar yang bareng dengan beliau, namanya Muhammad Ali Al-Qal'i. Sama-sama meninggalnya di abad itu. Kita ambil kitab sejarah yang menerangkan Mirbat, kita dapat kitab Al-Iklil yang menerangkan ulama-ulama di Mirbat, kita dapat kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk yang nerangin ulama-ulama di Mirbat. Yang lain disebutin, Muhammad Shahib Mirbat ini tidak disebutin. Katanya dia gurunya guru, ulama di Mirbat semua muridnya dia. Tapi kenapa murid-muridnya ada, dianya kagak ada? Karena memang itu hanya nulis-nulis saja. Kayak sekarang ini gurunya ini mendirikan NU, ini menjadi penentu tanggal kemerdekaan Indonesia. Peristiwanya nggak begitu. Pak Anhar Gonggong mengenai bagaimana Soekarno benar malam-malam itu ke rumah Habib sebelum membacakan proklamasi, ya ndak ada. Bagaimana dia ada di rumah Habib, orang dianya habis dari Rengas Dengklok kemudian langsung persiapan membacakan teks proklamasi sampai jam 6, sampai dia nggak puasa karena sakit.
Ada beritanya, sejarahnya ditulis, dia sampai pagi nggak bisa tidur, salah lagi, dibuang lagi, salah lagi, ditemenin oleh orang banyak, dan tidak ada peristiwa dia ke rumah Khabib minta doa, minta restu untuk membacakan teks proklamasi. Tapi kan sekarang ditulis, banyak juga akhirnya yang percaya, dibikin juga YouTube-nya. Apalagi kalau yang ngomong orang besar, yang ngomong orang gede, ulama besar, waliullah, ya orang banyak percaya. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghai, telah jelas yang baik dan yang buruk, telah jelas sekarang mana yang benar, mana yang salah. Nasab mereka tidak terverifikasi, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran kitab-kitab nasab. Yang kedua, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran tes DNA. Ini yang sulit dibantah ini, qot'i ini. Kalau tes DNA itu qot'i. Kalau kita datang ke dokter, Pak dokter, darah saya periksa, golongan darah saya apa? Ada yang O, ada yang A, ada yang B, ya kan? Ada yang AB. Itu ya karena mesin yang ngitung. Kita sampelnya diambil, taruh di mesin, seret. Oh, ini golongan darah O. Begitu juga tentang tes DNA, diambil sampelnya, bisa dari rambut, bisa dari darah, bisa dari ludah. Nah, ludah ini sekarang ada dengan cara ludah, tidak menyakiti kan. Kalau ludah tinggal begini, bisa disampel di mesin, kemudian kelihatan, oh ini Kiai Nurholis dulu leluhurnya adanya di Jawa Tengah sampai leluhur ke 50. Nah, leluhur yang ke 51 ini adanya di Pakistan sampai leluhur yang ke 60. Leluhur yang ke 61 adanya di Mesir. Itu semua bisa kebaca, Pak, zaman sekarang ini. Dan mereka ini sudah tes DNA. Tes DNA-nya hasilnya mereka bukan keturunan Nabi. Dari haplogrup ada haplotype, ada haplogrup. Haplogrup itu dari Nabi Adam kemudian punya anak, itu masih satu paling kan. Nanti kalau punya keturunan yang lebih banyak ada mutasi genetik, nanti ada B, C, D gitu. Nanti kalau mutasi lagi keturunan Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Anu berbeda misalnya. Nah, ini sudah ada G sampai sekarang ini belum berubah. Dia bukan turunan Nabi Ibrahim, dia bersaudara di Nabi Nuh. G ini saudara di Nabi Nuh. Nanti Nabi Nuh punya keturunan, ini haplogrupnya bermutasi dari IJK menjadi J1. Dari J1 sampai sekarang belum bermutasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang J1 sampai sekarang keturunan garis lakinya sama semua haplogrupnya. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim itu garis laki-laki, dari sekarang ini sampai Nabi Ibrahim itu DNA-nya semuanya sama dengan Nabi Ibrahim. J1 merek haplogrupnya. Nabi Muhammad itu garis lurus lanangnya laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah seluruh para sarip-sarip sayyid turunan Nabi yang ada di Timur Tengah itu dari berbagai klan itu diuji, banyak yang lulus. Ribuan marga lulus jadi keluarga Nabi. Beberapa keluarga enggak lulus. Yang enggak lulus ini termasuk Ba'alwi, karena haplogrupnya Ba'alwi Khabib ini bukan J1 tapi G. Mana G itu? Bukan orang Arab, bukan turunan Nabi Ibrahim, tapi orang Kaukasus yang ada di Asia Tengah. Itu negeri di mana dulu Ya'juj Ma'juj aja di situ. Nggak percaya ini Kiai Nurholis, masya Allahnya nggak percaya ini. Lihat di YouTube. Karena sebelum isu nasab masalah Ba'alwi ini booming, itu ada juga isu nasab tentang Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu haplogrupnya G kebanyakan. Itu sebelum booming masalah nasab Ba'alwi, itu dunia digegerkan
oleh terbongkarnya nasab Yahudi Israel. Ternyata Yahudi Israel yang selama ini mengaku turunan Nabi Ibrahim, dengan ada tes DNA ini terbongkar bahwa Yahudi Israel bukan turunan Nabi Ibrahim tapi turunan Yahudi Khazar. Eta masalah nama sudah terbukti tahun 2010-an. Itu orang-orang Yahudi yang sekarang ngaku dia ada di Palestina ini sebagai keturunan Ibrahim. Saya kembali ke tanah Palestina karena Palestina ini adalah tanah kami, tanah leluhur kami, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dites DNA, itu orang-orang Israel, DNA-nya G karena dia keturunan Yahudi Khazar, turunan Yahudi yang bukan turunan Nabi Ibrahim, asalnya dari kerajaan Kaukasia Khazaria yang sekarang itu Tajikistan, Turkmenistan, sekitaran itu Turki segala macam itu kebanyakan haplogrupnya G. Dihancurkan nanti karena jahat itu orang. Dia bukan orang situ, dia orang nomaden. Yahudi Khazar itu dulu sebelum masuk Yahudi orang nomaden Khazaria. Kemudian dia mencaplok daerah itu, daerah Kaukasus, kemudian dia dirikan kerajaan. Kemudian dia ketika Bizantium perang dengan Arab, dengan Islam, dia takut, akhirnya dia masuk Yahudi. Kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Islam takut diserang Bizantium. Maka caranya yang aman dia masuk Yahudi Separdi. Kalau Yahudi asli itu adalah Yahudi Kan'aniyah, disebut sekarang Yahudi Mizrahi. Itu yang keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu disebut Israel, anaknya 12. Kata mereka Yahudi Khazar, kami ini anak ke-13. Coba lihat di buku-buku sejarah, Yahudi keturunan 13 itu dulu dipercaya aja husnudzon. Orang percaya bahwa Nabi Yakub punya anak ke-13 yang tidak diketahui. Tapi pas tes DNA sekarang mah itu udah kebongkar semua. Lah itu terjadi 2010-an tuh di dunia pendidikan, di dunia ilmiah itu sudah ketahuan. Tiba-tiba di tahun 2002, 2003 di Indonesia booming juga masalah nasab. Saya nggak ngerti ilmu DNA, ya saya ngomongnya hanya nasab. Tapi sekarang dari Badan Riset dan Inovasi Nasional kan sudah buka suara bahwa setelah diteliti dia masuk ke family tree DNA sudah didapatkan 180 orang kabib kabas. Mesin itu ya kak namanya mesin. Tes COVID itu banyak orang nggak percaya dulunya. Sampai polisi diomong bohong, katanya polisi bohong. Sampai polisinya aja yang ada yang nggak percaya itu. Saya punya teman polisi nggak percaya COVID. Kenapa? Ya otaknya dia belum bisa nerima. Masa iya katanya orang bisa kena COVID begitu langsung mati segala macam. Tapi ternyata ilmu pengetahuan memang tidak bisa dilaut. Saya ini orang nggak mau vaksin, nggak mau juga swab. Saya pernah diundang Kiai Maruf Amin untuk khotbah. Anaknya ngebel, katanya suruh abah suruh khotbah, nggak mau kata saya. Kenapa? Nanti suruh apa namanya di swab. Saya nggak berani swab. Nggak mau saya di swab ya. Nggak katanya. Kenapa nggak berani? Nanti kalau saya positif santri saya suruh pulang semua kata saya sama polisi ya. Nggak katanya nanti kalau positif kena COVID nggak bakal dikasih tahu katanya. Yang penting tidak ketemu abah kalau misalnya positif. Oke kalau begitu artinya saya mau. Tapi akhirnya saya yang kurang percaya sama COVID itu kena. Taunya dari rokok. Kok rokok ini kayak kabel begini. Saya lihat di YouTube ciri-ciri kena COVID. Jadi indera penciuman perasa ini hilang. Dan kalau ngerokok itu katanya nggak ada rasanya. Wah kayaknya kena saya nih. Betulan saya punya adik sarjana kesehatan.
Dek, punya enggak tes COVID? Ada Kang, katanya. Bawa. Bisa enggak di sini kita tes? Bisa. Tapi tolong nanti kalau positif jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena nanti dipanggil bupati suruh di apa tuh namanya? Di karantina di hotel. Walaupun enak di karantina di hotel, nggak mau kita kayak ada orang di penjara begitu kan. Tolong jangan kasih tahu. Iya Kang, nggak apa-apa. Akhirnya pas dites DNA kan dilihatin aja. Seret. Waduh, positif Kang. Waduh. Udah, santri mau salaman. Nggak mau. Saya nggak mau salaman sama santri. Kalau ada orang tua wali murid datang, saya nggak mau nemuin. Kalau santri saya tetap ngaji. Kenapa? Takut dia pulang karena santri itu kan masih gagah. Dia itu mungkin sudah kena corona. Kalau dia pulang ke rumah, nanti nyebarin corona di rumah. Karena kebal kalau santri-santri, dia punya hiji bakar sama hiji Bukhari. Akhirnya semua orang percaya adanya COVID. Buktinya banyak kiai juga yang jadi korban syahid dalam corona. Ini ilmu pengetahuan Pak, kita serahkan pada ahlinya. Begitu pula dengan tes DNA. Saya nggak berani ngomong tes DNA sebelumnya, Kiai Sabilul Huda belum pernah ngomong saya. Kenapa? Karena takut. Karena kalau ditanya saya nggak ngerti. Tapi sekarang ahli DNA dari Badan Riset Indonesia sudah ngomong, dia digaji negara loh, bahwa saya telusuri di dalam family tree DNA dan situs-situs jasa DNA yang lain, para kabib-kabib Baklawi ini mustahil keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasanya tal, nasabnya ditolak, nasabnya adalah terputus. Tidak ada mustahil, nggak ada. Tapi tes DNA berani itu para pakar-pakar DNA, karena mereka mah ilmu pengetahuan sains yang empiris yang dapat dibuktikan. Maka mereka berani ngomong bukan hanya batilun mardudun munqatiun, tapi mustahilun bi annahum min abna'i Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mustahil mereka itu cucu Nabi, anak turunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, kalau apa namanya itu tes DNA pakarnya udah ngomong, sebenarnya udah selesai. Tinggal mau nerima apa tidak, mau tobat apa. 550 tahun satu apa namanya Masehi, Nabi Isa lahir, Nabi Isa wafat 37 Masehi, umur 37 wafat menurut versi Kristen ini ya. Kemudian dia disebut oleh Paulus sebagai anaknya Allah, bin Allah. Itu berlangsung 550 tahun sampai 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan menjadi utusan untuk mengatakan bahwa Nabi Isa bukan anaknya Allah. Itu 550 tahun Pak. Sama dengan nasabnya Balwi ini. Mereka ngaku 895, sekarang 2024, 550 tahun kurang lebih. Hitung pakai kalkulator. Gak mungkin bisa kebohongan itu lebih dari 550 tahun. Kita bisa berbohong kepada beberapa orang dalam beberapa waktu, tapi kita tidak bisa berbohong kepada semua orang untuk selamanya. Tidak bisa. Pasti Allah bikin sebuah skenario agar kebohongan itu terbongkar. Pasti itu. Dan ini alhamdulillahnya kita ini, terutama saya sama orang Sragen, yang mau menerima. Yang tidak mau menerima ya tidak apa-apa. Orang Nabi Muhammad ngomong bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, sampai sekarang masih banyak yang percaya kok. Betul enggak? Biasa-biasa aja Pak. Jadi kalau sekarang ini jangan kita berharap semua orang kemudian akan berpindah pengetahuannya, keyakinannya seperti kita. Jangan, masing-masing aja. Lakum dinukum
waliyadin, jangan waladolin. Ada lakum dinukum waladolin. Ini sholat nggak berhenti. Amin lagi, amin lagi. Kata Yai Ma'ruf, lakum partai hukum walana partayuna. Lakum capres hukum walana capresuna. Kalau yang mau ngakui tetap ya silakan saja. Ustadz Idrus Romli, Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Wapi, Ustadz Jenny, silakan aja terus saja. Kan ada konsekuensinya. Paling dikasih mintain duit buat maulidan. Ya enggak? Didawir paling juga. Konsekuensi biasa-biasa saja. Jadi kita berbeda itu biasa. Yang enggak biasa, kalau ada yang enggak percaya jangan marah, itu aja. Gimana? Kalau kita enggak percaya ada Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, ya jangan marah. Seperti sekarang ini toleransi. Orang yang enggak percaya Nabi Isa anaknya Allah, monggo. Yang masih percaya, monggo. Lakum dinukum waliyadin. Lah kita yang sudah tercerahkan, kita yang sudah lihat kitabnya langsung, bisa dibeli Pak kitabnya itu, As-Sajarah Al-Mubarakah, sekarang sudah dicetak di Iran dan kita bisa pesan melalui Shopee. Apa aja sekarang bisa melalui Shopee, kalau dulu nggak bisa. Mbah Hasyim Asy'ari nggak baca kitab-kitab nasab Pak, karena buat apa zaman dulu baca-baca kitab-kitab nasab? Guru-guru kita itu tidak baca kitab-kitab nasab. Kenapa? Mereka lebih ibadah kepada Allah. Kitab yang didatangkan Fathul Mu'in, Tasawuf, Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Ihya Bukhari, itu saja. Kita juga dapatnya dari mana? Dari luar negeri. Kitab-kitab yang tadi disebutkan itu hanya ada di luar negeri, yaitu di Qum, Iran. Yang mencetak orang Iran semuanya Syiah. Kata Ustaz Idrus Romli, itu katanya kitabnya Syiah semua. Iya, keturunan Nabi dulu Syiah semua. Turunan Nabi dari Husain itu sampai abad ke-5 semuanya Syiah. Makanya aneh, ada Ubaid katanya dia orang madzhab Syafi'i di abad ke-5. Bohongnya ketahuan. Karena seluruh turunan Nabi dari jalur Husain semuanya adalah mereka jadi imam-imamnya. Mereka jadi pemimpin-pemimpin Syiah. Bagaimana kita mengetahui kitab-kitab nasab kalau bukan mereka yang nulis? Yang nulis mereka, orang-orang Syiah. Abad ke-6 baru dari Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengarang. Itu walaupun dia Ahli Sunnah, tetapi dia adalah muhibbu ahlil bait. Dia pecinta ahli baitnya Nabi. Makanya dia mencatat seluruh keturunan ahli baitnya Nabi. Itu mulai dari situ ada orang-orang ahli sunnah yang menulis nasab para keturunan Nabi. Tapi di abad ke-5 sampai abad ke-3 semua yang nulis orang Syiah. Tuh Syiah asli itu yang ada di Yaman, itu Syiah aslinya ada di Son'a. Di Son'a itu sekarang yang lagi perang sama Inggris, sama Amerika, itu keturunan Nabi yang sahih, namanya Ar-Rasi Al-Hausi. Jadi dulu pemimpin seluruh orang Yaman namanya Ar-Rasi, Qasim Ar-Rasi. Dia penguasa di Yaman, turunan Nabi dari jalur Husain. Kemudian berketurunan sampai sekarang. Ya kalau ada perang di depan, itu orang-orang Hausi sekarang yang menguasai Yaman. Kalau perang di depan, kalau Ba'alawi nggak ada di dalam ceritanya itu. Dia perang, seluruh perang di Yaman nggak ada beritanya dia ikut perang. Tapi setelah perang nanti nulis, ini keluarga Al-Qatiri perang dengan keluarga Al-Kuwaiti, yang menjadi penengahnya, pendamainya adalah Al-Habib Anu bin Anu. Begitu nulisnya. Padahal tidak ada yang begitu-begitu. Itu bisa dibuktikan di dalam kitab-kitab sejarah Yaman. Nah kalau orang Jawa sekarang aja kita kakak perang, betul nggak? Dulu kita tukang perang Pak, leluhur-leluhur kita, apalagi orang Solo Raya, waduh perang melulu, dikit-dikit perang,
pengen ganti bupati, perang. Itu siapa? Joko Tingkir sama Aryo Penangsang, perang. Suto Wijoyo itu perang, segala macam itu perang-perang melulu. Makanya kita ini alhamdulillah sekarang negaranya Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini bubar. Karena dengan Indonesia ini kita aman tentrem. Sampai kita bisa bikin pondok dengan aman tentrem ini karena aman. Kalau dulu kita baru kita bikin pondok aman 5 tahun ya kan, kemudian datang panggilan jihad. Wih, katanya ada provokator datang. Ini katanya Aryo Penangsang telah membunuh Pangeran Anu. Kita ini berarti jahat, kita harus hancurkan. Ikut lagi tuh orang Seragen. Ini enggak Kiai ini, Kiai Riyad ini kalau adanya di zaman Suto Wijoyo segala macam, ini nggak bisa bangun ini karena orangnya ketahuan, pengen nyegerak aja, pengen perang, pengen berjuang. Ini yang datang semua orang yang pengen berjuang semua, apalagi Banser sama Laskar Sabilillah. Orang lagi aman aja tadi ngomongnya tuh nyanyinya, kami siap mati. Mati kenapa? Orang lagi aman begini kok ada polisi, ada tentara. Betul nggak? Karena apa? Gen kita gen perang. Dari zaman Ken Arok kita perang melulu. Dan otaknya perangnya pakai taktik Ken Arok itu kan luar biasa. Jadi kita taktik Ken Aroknya ada, Joko Tingkirnya ada, yang wali-walinya kayak Syekh Sunan Gunung Jati yang ahli syariat ada, yang tukang bacok orang Sunan Kudus ada, yang ahli tata pertanian Sunan Ampel ada, macam-macam ini keturunan daripada orang Jawa ini, orang Nusantara. Ini harus dijaga warisan-warisan oleh siapa? Oleh kita. Hal-hal yang baik dari leluhur kita, yaitu agama yang rahmatan lil alamin, sehingga orang Jawa ini merasa semuanya agama Islam ini sesuai dengan budaya Nusantara, budaya Jawa. Hal-hal yang tidak baiknya, apa yang tidak baik? Politik itu di zaman kerajaan tidak baik. Kenapa? Saudara dengan saudara kalau bapaknya mati, ini dia bersaing ingin jadi raja. Ini nyari pendukung, yang ini nyari pendukung, akhirnya perang saudara. Itu yang tidak baik dari leluhur kita. Dan sekarang ada jawabannya. Apa jawabannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga Indonesia yang Pancasila ini, yang semua warga bagi negara Indonesia adalah sama. Tidak ada perbedaan manusia Indonesia dilihat dari keturunan siapa. Yang turunan Ken Arok misalnya tidak boleh jadi kiai, dia harusnya jadi tentara. Nggak ada begitu. Karena kiai-kiai walaupun sekarangnya soleh-soleh begitu tukang tirakat aja, ada turunan Ken Aroknya juga. Kalau dia ngaku turunan Raden Patah, ya pasti ada turunan Ken Aroknya yang ngeliatin Ken Dedes. Betul nggak? Kalau turunan Raden Patah, Brawijaya, pasti ada turunan Ken Aroknya. Maka keturunan itu bagi bangsa Indonesia tidaklah penting. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya adalah semua manusia bagi negara Indonesia sama. Dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kita sibuk-sibuk begini hanya ingin mengajak pada saudara-saudara kita Ba'alwi, ayo bareng-bareng begitu, mau nggak? Jangan ngomong-ngomong turunan lagi, turunan lu udah ketahuan bukan keturunan Nabi. Kita nggak percaya lagi. Kalau mau maksa, ya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak usah perang, ngapain kita perang-perang? Jangan lagi ngehina-ngina bangsa Indonesia. Kan begitu kita ajak, mau nggak? Mau misalnya, alhamdulillah. Ayo mari sekarang kita bareng-bareng bangun Indonesia ini. Masih banyak kekayaan Indonesia loh. Yang ada di dalam bumi Indonesia ini, nikel segala minyak bumi masih banyak yang belum dieksplorasi. Mungkin untuk 100 turunan kita ke depan ini masih bisa ngasih makan Indonesia ini. Tepuk tangan. Gimana ini?
tepuk tangan ragu-ragu begitu. Dia mikirnya mati dia. Aduh 100 turunan saya masih hidup nggak bakal turunan kita. Ini yang ada di dalam tanah Indonesia ini Pak, ini kaya raya, ini negeri surga. Indonesia ini negeri surga. Jangankan daratnya, lautannya itu banyak minyak. Bahan dari untuk membuat nuklir itu ada di Indonesia. Kalau orang Indonesia bikin nuklir gampang, kita nggak perlu bahan dari luar, dari dalam negeri Indonesia ada. Minyak kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia saja udah cukup. Padi kita makan cukup, Seragen kurang, banyak tuh di Banten tuh sawah bisa dikirim ke Seragen. Kalau misalnya kurang, di Kerawang paling banyak itu sawah, sampai ada peraturan tidak boleh membangun bangunan di sawah, dan sangat dipersulit kalau jual sawah itu di daerah Kerawang. Itu dalam rangka ketahanan pangan. Untuk apa? Untuk menjawab demografi penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Tetapi insya Allah kita yakin Indonesia penduduknya berapapun, tanah kesuburan Indonesia ini akan mampu untuk memberikan oleh Allah makan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kalau ada bangsa lain yang mau ikut di sini silahkan, monggo, sesuai dengan peraturan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Tetapi yuk bareng-bareng kita menjaga tenggang rasa, saling harga menghargai, hormat menghormati, itu saja. Betul tidak? Tidak ada kebencian kita pada siapapun. Yang ada selama ini kita dibohongi, yang selama kita direndahkan. Kalau ada yang masih mau direndahkan, monggo. Tapi saya dan siapa yang bersama saya nggak mau lagi direndahin, karena ternyata nasab kita lebih bagus daripada nasab ente. Ente banggain nasab, ternyata nasab aneh lebih hebat dari nasab ente. Nasab kita raja-raja di Nusantara, nasab ente nggak ada. Saya lihat kagak ada apa-apanya. Mi'raj 70 kali bohong, nggak terbukti. Katanya mustahid, kagak ada. Lah keluarga saya ada yang menjadi Sayyidu Ulama'il Hijaz, Syekh Nawawi Tenara, ratusan buku dikarang. Orang Indonesia siapa yang ada di Jogja, Solo, leluhurnya bisa bikin Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Saujan apa itu? Candi Cetok dan lain sebagainya. Itu susah tuh bikin begitu tuh. Kiai Riyad jangan sembarangan tuh. Kiai Riyad bisa bikinnya musola begitu doang, dari batu dong kayak leluhur kita. Mana ukiran-ukirannya tuh? Nggak ada. Kita sekarang kalah sama leluhur kita. Leluhur kita ini luar biasa, bukan hanya raja tapi dia ahli pahat-pahatan. Kita bukan mahatin batu-batu supaya indah, cuma ngejaga saja Borobudur sampai ada yang ngebom tahun 80-an tuh. Walau kita agama sudah berbeda, kita sekarang agamanya Islam, dapat hidayah dari Allah, tapi warisan leluhur tetap harus dijaga sebagai bukti kebesaran daripada leluhur kita bangsa Nusantara. Kita tinggal bikin leluhur aneh, bikin Borobudur. Leluhur ente bikin apa coba? Kagak ada. Coba lihat di sana, paling makam-makam palsu. Bukan bikin sejarah, bikin masalah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sadar. Sekarang makam Sunan Ampel itu yang dirubah-rubah secara secara cagar budaya. Sekarang mulai orang-orang Surabayanya ada respon. Lah kalau orang Banten yang ngerespon, ya walaupun masih ada ikatan keluarga dengan Sunan Ampel, kejauhan bos. Ongkosnya aja itu mahal bos di sana, apalagi pakai Dexlite. Ya aja kalau Avanza. Coba orang Surabaya sekarang mulai, orang Surabaya
Ini katanya kenapa ada kabib-kabib dimakamin di sini? Dulu kagak ada. Ini foto tahun 80, ini foto tahun 60. Itu sudah mulai itu orang-orang Surabaya membuat teori bukti sejaman. Ini kan teori bukti sejaman memverifikasi sejarah. Kalaupun sejarah hari ini dirubah begitu rupa, tapi masih ada bukti sejaman, bos. Ini foto tahun 60, tidak ada ini makam Baklawi di sini. Kenapa sekarang ada? Palsu. Ini bisa ditanyakan. Kalau misalnya kita ikuti metodologi sejarah, makam Sunan Bonang di ring 1, Sunan Bonang di ring satunya diider-iderin oleh Balawi. Itu dari mana zaman Sunan Bonang udah ada Balawi? Kalau ini makam Sunan Bonang, pasti di sekitarnya itu orang yang dimakamkan pada saat yang sama atau setelah Sunan Bonang beberapa waktu. Dan itu abad 15, bos. Baklawi ke sini abad 18, 19. Kenapa sekarang ada makam di situ? Berarti apa tuh? Nah, dan rupanya Persatuan atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Surabaya itu sudah melaporkan ke Cagar Budaya. Kita ini walaupun punya kekuatan, gayanya gaya negarawan. Datangnya juga ke Dinas Cagar Budaya. Itulah akhlak wong Jawa. Walaupun punya kekuatan tapi tidak menunjukkan kekuatannya. Biarkan musuh memperlihatkan kekuatannya, tapi kita bisa mengukurnya. Kalau mereka macam-macam baru. Kita itu begitu. Ini sekarang udah terbukti banyak nih makam-makam yang bisa diselamatkan. Keluarga besar Keraton Jogja sudah berhasil menyelamatkan puluhan makam-makam yang sudah dirubah namanya, sekarang sudah dibongkar. Tapi mereka senyap akhlak wong Jawa. Dan gak usah disoting-soting, yang penting kita bongkar katanya. Sudah terjadi, Pak, sudah dilakukan di Jogja, alhamdulillah. Ada Raja Cirebon yang jadi menantu Jogja, kemudian dia meninggalnya di Jogja, namanya Prabu Sultan Girilaya. Sekarang jadi Qodi bin Yahya. Kok rubah ini leluhur kita namanya Sultan Girilaya, menantu daripada Sultan Mataram, kok sekarang jadi Qodi bin Yahya? Ini opo? Kenapa bisa begini? Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah dirubah lagi. Alhamdulillah. Kalau tidak ada gerakan begini-begini kesadaran, semuanya akan berjalan 50 tahun lagi begini-begini saja, itu akan berubahlah sejarah kita. Dan anak-anak kita akan mengkonsumsi sejarah yang palsu. Na'udzubillah. Dah, mungkin akan kita kembangkan nanti di dalam pertanyaan-pertanyaan. Baik yang bertanya tentang nasab ataupun tentang sejarah-sejarah, monggo-monggo baik. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, ada Kiai Nur Khalis, ada Kiai Riyad yang jawab. Ada dari Gus Nuril PGN, Kiai Syafi'i. Ini Syafi'i ini kayak Baklawi nih. Jangan-jangan ini. Coba. Sementara wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa udah? Udah bisa belum? Belum ya? Alhamdulillah begitu cerah kangge kita sedoyo pemaparan beliau Kiai Haji Maduddin, dan merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Pada siang ini kita diberi pencerahan tentang keilmuan nasab yang selama ini mungkin bagi teman-teman Kiai NU masih awam, tapi konteks ini semoga tertancap menjadi hidayah buat kita semua untuk membawa arah syiar kita semua kepada yang posisi Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Dumateng para hadirin sedayanipun, niki mangke pilih usai ini pun acara jam 12. Mila niki tasih wonten kisaran 45 menit. Monggo saking para kiai ingkang badhe caos pitakonan mangke fa insyaallah menawi wonten kesempatan untuk beberapa pertanyaan saged kita kondisiaken. Salajengipun wekdal saha papan kawula sumanggaken dumateng para kiai beserta wontenipun seminar wonten ing siang punika.
Sumangga ingkang badhe kagungan pitakonan kangge panjenenganipun Kyai Imat. Sumangga. Sinten? 3 rumiyin ngoten nggih. Halo. Atas rumiyin nggih, saking atas rumiyin sekedap. Monggo, Romo Kyai saking Ngawi. Mas, niki pun. Monggo mriki ngajeng riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Al-Mukarram Mas Syarif Ki Haji Imaduddin. Ini yang bertanya ya. Ini sulapan dari alam gaib. Kami mempermasalahkan beberapa masalah yang kami belum tahu sebelumnya. Satu, bahwa di Jawa ini pengembangan agama Islam disebarkan oleh Ittifaqul Ulama Wali Songo. Padahal Wali Songo itu secara geografis kan tidak bersamaan. Siapakah yang menemukan Wali Songo? Lalu ada Wali 10 dan 11 atau tidak? Kemudian yang kedua, tentang konsep Ba'alawi yang kita mantap dari ceramah beliau bahwa Ba'alawi adalah keturunan Yahudi. Itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, di mana kita juga punya tokoh Ba'alawi, tokoh Yahudi bukan Ba'alawi, tokoh Yahudi yang hebat, yaitu Abdullah bin Salam yang pada waktu itu Abdullah bin Sabah yang pada waktu itu langsung menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga asumsi kita terhadap habaib setelah kita tahu bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasul tapi mengaku, kita tidak mau diikut-ikutkan. Kalau toh kita berbicara man idda'a nasaban ila ghairi abi falyatabawa maq'adahu minan nar, itu kan urusan yang mengaku. Nah, sekarang kita hari ini telah tahu bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Rasul, namun kita masih mempercayai akidah mereka secara garis besar sesuai ajaran-ajaran mereka yang ada dalam Rotibul Haddad dan rotib-rotib yang lain, yang banyak dari rotib yang menjadi rutinitas dari orang-orang ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama khususnya adalah hasil karya para habaib. Barangkali itu saja dulu 2 pertanyaan yang bisa kami majukan. Nah, sikap terhadap habaib pada habaibnya. Kalau amaliyahnya kita kan ngerti maknanya, maknanya api-api nih kalau gitu. Oke, kalau rada apik ngoten nggih kita hindari. Tapi habaib yang hari ini telah memarasuki perasaan kolbu Nahdlatul Ulama, sehingga mereka ada pergeseran pandangan. Mereka lebih mengkesampingkan kiai-kiai Nahdlatul Ulama pada haflah-haflah mereka, sementara haflah Nahdlatul Ulama didominasi oleh para habaib yang sementara kita orang yang pribumi ini menjadi penyandang dana. Kita mengumpulkan dana sebanyak mungkin, setelah terkumpul untuk memberikan sajian kepada mereka, dan padahal kita bukan meyakini keaslian mereka dari dzurriyyah Rasul. Padahal yang kita takutkan kalau kita nggak percaya kepada dzurriyyah Rasul, dengan ancaman itu kita akan jauh dari syafaatnya. Nah, sekarang ketakutan dari menerima syafaat dari Rasul hari ini telah betul-betul menghantui warga Nahdien yang belum paham tentang nama dan kedudukan habaib pada masa-masa hari ini. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salajengipun monggo. Nggih. Saking pundi? Sebut asmanipun, Pak. Saya Abdul Rauf Samani dari Sambung Macan. Mohon pencerahan Bapak Kiai Haji Dr. Imaduddin Usman Al-Bantani. Di lapangan khususnya di wilayah Sragen sangat-sangat masif berkembang qosidah Simduduror, kemudian Rotib Al-Haddad yang notaben beliau diakui sebagai wali. Pertanyaannya bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Tidak sekumumet lur, saya mantan Asadul Muhibbin, karena secara materi saya diuntungkan dekat dengan Habib, tarif saya ikut naik ya. Kemudian yang kedua, ketika kita memisahkan diri dari mereka nggak bahaya tak buat kita, maka matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, matur suwun. Wonten setenggal malih mengki dipun jawab kalian panjenengan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ihsan. Saya jauh-jauh dari Semarang ini, lainnya dari Sragen. Saya juga kebetulan pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Tapi meskipun ranting iso tekan PC, iso tekan MBC, tekan tinti. Saya sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani di YouTube-nya. Saya sudah mengikuti banyak dan saya itu zias semuanya itu, Pak. Saya itu nih. Nah, kemudian ada persoalan baru, bagaimana cara menyadarkan warga NU dari berbagai ketimpangan. Kalau biasanya nak ngomong karo ngadik loh nih. Kalau tak ngatik ya, kalau nak karo lungguh rapati penak. Sisan kersane kenal, kalau saking Semarang nih. Nah bagaimana kita menyadarkan NU dari berbagai ketimpangan? Yang pertama, saya ambil organisasi Islam yang besar, NU Muhammadiyah Robitoh. Kalau tanglen jenengan, NU ngundang Robitoh atau Habib niku pun ping pinten? Ping 30.000 loh. Saat ini tak tanglet jenengan nate mireng Robitoh Alawiyah secara organisasi ngundang Kiai NU nate napa mboten? Lah ikan ora belen ngene iki jenenge. Ayo do sadar. Nah ini harus ada cara. Ini enggak belen. Nah, terus yang kedua, bari yang masih mukibin, muga-muga ndang sadar. Karena saya juga termasuk menyadarkan di Semarang sulit. Jenengan nak jeli, para Habib itu nggak punya santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gini apa mboten? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Lurus sama mboten? Oh, mereka itu tinggal nompo dadi garek manggung. Lah yang didik dari Abatasa, Mubtada, Khobar, Amsilatu, Tasrifiyah dan lain-lain ku sapa sing didik? Habib atau Kiai NU? Lah kok ora sadar-sadar. Nah terus untuk banser, kalau untuk apa ini sing laskar wis ra usah. Untuk banser iki kudu sadar. Di pengajian-pengajian yang diikuti oleh yang diisi oleh Habib, ngopo banser tekone kok 100, kadang lebih. Tapi kalau yang ngisi dari Kiai Prubimi sing teko kok loro, telu. Jenengan kalau sudah ikut di Klacar, saya udah ikut masanya. Saya tuh di Klacar ya ikut, di Klasus ya ikut, PDPKP NU ya ikut. NU itu baiatnya pada Kiai NU, bukan pada Habib. Piye banser anggerono pengajian sing isi Habib teko kabeh dikira nang mlebu surga napa piye to? Jenengan kalau ngaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari Irsadu Sari di halaman pertama ketok banget. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah turunan Rasulullah melalui Sunan Giri, melalui Joko Tingkir, melalui Sunan Giri. Jadi mengabdi ke NU dengan mengabdi ke Mbah Hasyim
bagi Haji Hasyim Asy'ari itu sudah sama dengan mengabdi pada Habib. Lebih dari itu, percaya mboten? Paling urung melu PDPKP. Mane NU ne rapati mantep. Tuku batik we kadang eman-eman. Sesuk bar iki tuku kabeh. Nah, Pak Kiai Haji Imad, kula niku kalau ini ada sesuatu yang harus kita bedakan, mana hormat, mana nasab. Saya sering dibully oleh konco-konco itu. Nasab kalau memang putus, katakan putus. Tapi masalah hormat, wong Jawa rasa diajari, kucing mati kuwi lho, dikafani sampai hormati, baru dikubur. Ini kalau masalah hormat. Lho tenan, kucing mati, iku mesti dikafani baru dikubur. Sampai hormati. Kok malah karo kiai lho? Hormati sapa? Saya meskipun baru pertama kali bertemu dengan Kiai Imad, bagi saya beliau itu guru saya. Yusuf Imad menikah saking pertanyaan saking Ngawi, bahasanya Jawa menikah penyambung Islam Wali Songo. Siapakah yang menemukan Wali Songo, dan ada ritme yang Wali Songo, Wali 10 dan yang lain-lain, ini mungkin masih melalui proses pengkajian yang mendalam. Sebab Wali Songo niku namung identitas wali yang berjumlah 9, bukan pada masa angkatan keberapa. Terus malih niki wau ya yang kaping kalih babakan mempercayai amaliyah Ba'alawi, sikap kita terhadap pola pikir utawi yang dipropagandaaken terhadap kita sedaya tentang bahwasane amaliyah punika wau langkung sae katimbang amali tripun. Ingkang saking sambung majan Pak Abdul Rauf menika bagaimana cara membatalkan kewalian daripada Ba'alawi yang sudah mengaku dadi wali. Terus ingkang kaping kalih, enggak menakutkankah kita lepas dari mereka yang mengaku duriah tadi? Mungkin dua menika yang perlu kita paparaken saking panjenengan Yai Imad. Sumangga kawula sumanggaken. Luar biasa ini, Sragen Semarang Ngawi. Ini dari Ngawi ini langsung yang datang ini ketua PCNU Ngawi ya Yai. Suriah PCNU Ngawi, Suriahnya langsung, Masya Allah. Pimpinan tertinggi NU Kabupaten Ngawi. Pak Yai, masalah Wali Songo itu manuskripnya banyak. Saya ambil satu Wali Songo yang saya sudah tulis, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Ini manuskripnya ditemukan karya Pangeran Arya Cirebon 1720. Ini 1720. Itu menyatakan, ini saya tulis dalam bahasa Indonesianya, ini dalam bahasa Jawa. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskrip ya, Al-Mukarramah, dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Sayyidatul Kahfi. Sayyidatul Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishaq,
Bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten, dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati nyantrinya di Sunan Ampel setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Manuskrip itu tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, silsilah Sunan Gunung Jati sendiri ini sudah ditemukan manuskripnya. Ada manuskrip Bangkalan 1624. Ini yang tertua sementara yang ditemukan di Bangkalan, manuskrip tentang silsilah Sunan Gunung Jati ke Syekh Jumadil Kubro. Kemudian yang kedua manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Kemudian mengatakan juga bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Kemudian manuskrip Pamekasan tahun 1700. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787. Asal usul Kesultanan Cirebon 1809. Tinjauan kritis sejarah Banten 1913. Kemudian ada lagi kemarin dari Pangeran Qodiran Patih Kesultanan Cirebon, saya mendapatkan stempel-stempel keluarga-keluarga Keraton Kanoman yang distempel oleh kerajaan Belanda. Kemudian setelah negara Indonesia terbentuk oleh negara Indonesia, itu silsilahnya juga ke Musa al-Kadzim. Nah, siapa yang menemukan para wali songo itu? Ya, yang menemukan manuskrip-manuskrip ini. Kita nggak tahu yang menemukan siapa. Kalau saya kan di Sragen ini yang menemukan Kiai Riyad. Tapi waktu itu saya belum tahu karena manuskrip yang kita temukan menyebutkan beliau adalah lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang kita di sini dulu, contohnya di sini, Pangeran Cakrabuana asli orang Cirebon, itu sudah pergi haji pada abad ke-15. Tahun 2024 kita pengurus MMC banyak yang belum pergi haji, banyak ngerokok melulu. Lah orang-orang kita itu sudah pergi haji pada abad 15 dengan kendaraan pesawat yang tidak seperti sekarang. Dulu masih adanya kapal air. Kapal air pun itu tidak bisa langsung dari Jawa langsung ke Mekah, tapi itu ganti-ganti kapal. Tidak satu kapal langsung ke Mekah, enggak. Dari Banten ke Aceh itu kita ngeteng, dari Aceh ganti kapal lagi ke Maladewa, dari Maladewa ganti kapal lagi angkutan Maladewa Gujarat, dari Gujarat mampir lagi nanti di Yulamlam di Jeddah, dari Jeddah jalan naik onta. Di situ kita pernah baca sebuah sejarah perjalanan haji. Orang-orang Jawa pada zaman dulu itu kalau bayar onta lebih dari yang seharusnya, karena dulu itu setiap orang bayar onta itu ada bayar untuk tukang onta dan ada bayar langsung untuk raja. Jadi pajaknya langsung, misalnya ini Rp1.000 untuk tukang onta, Rp2.000 untuk raja. Itu jadi pajaknya itu dipungut per orang untuk raja itu dulu. Kan raja keren, nggak usah atas nama raja, udah pokoknya bayar haji sekian, itu pajaknya yang ngaturkan pemerintah, tidak langsung atas nama raja. Kalau dulu yang ngatur diaturnya, ini buat tukang delman, ini buat raja, ini buat onta, ini buat raja. Jadi bayarnya 2 kali lipat, 1 buat kendaraannya, 1 buat rajanya. Itu ada kitabnya itu. Orang Jawa kalau dia itu pergi haji bayarnya lebih dari yang seharusnya. Kenapa? Kaya raya kita itu.
Orang yang pergi haji itu kaya raya, nulis kitab, satu kitab aja kalau mau mondok. Dulu orang mondok itu nggak bisa orang miskin. Kenapa? Mahal kitabnya. Kitabnya nggak ada di percetakan. Kitabnya itu harus nulis dulu. Misalnya ada kiai tukang nulis saja kerjanya, itu kita bayar. Anak saya mau mondok kepada Kiai Joko Tingkir, kitabnya kitab Fathul Muin. Berapa Pak Kiai? 50 juta. Itu bayar 50 juta, nanti dibikinin sama kiai kampung tuh, kemudian baru kitabnya jadi, mondok ke Joko Tingkir. Dulu raja-raja, anak raja-raja di Jawa Barat, di Banten itu mondoknya pada Joko Tingkir, orang Solo Raya. Jadi ilmu Banten tuh ilmu Solo Raya. Ada seorang raja di Sumedang Larang, Prabu Gesanulun, seorang Sayyid Ja'far namanya aslinya, itu mondoknya di Joko Tingkir, ketemu dengan anak daripada Raja Demak, mondok juga perempuan, cinlok, cinta lokasi, tapi kasih tak sampai karena ini harus jadi raja di Sumedang, akhirnya dikawinin dengan orang Sumedang. Nah ini dikawinin dengan Raja Cirebon, Giri Layat tadi tuh, yang juga punya istri anak Raja Mataram. Kemudian pas jadi raja Sumedang kan soan tuh ke Cirebon, ketemu sama itu tuh, sama mantan dia waktu pesantren itu sampai sekarang ada novelnya itu, ada novel kisah cinta Nyai Haris Baya judulnya itu. Lah itu kemudian cinta bersemi kembali ketika ada raja datang ke Cirebon. Wah, kamu sekarang jadi istrinya Sultan Girilaya. Sultan Girilaya? Iya katanya. Gimana? Katanya istrinya kebanyakan, saya nggak digilir-gilir katanya. Akhirnya kemudian ama anak buah Prabu Gesan Ulun ini itu diculik. Istrinya itu diculik tuh, istrinya Sultan. Marah Sultan, kurang ajar ini, istri saya diculik ini. Kenapa? Dia nangis katanya, nggak digilir-gilir begitu. Akhirnya kata Sultan, udah saya cerai, tapi nanti kawin ya. Iya dikawin. Apa ininya mas kawinnya? 1 kabupaten Majalengka. 1 kabupaten Majalengka milik Sumedang kemudian diberikan kepada Cirebon. Itu kisah, wallahu alam benar tidaknya, tetapi tulisannya ada begitu. Ditulis dalam manuskrip kisah mondoknya orang-orang Jawa Barat ke Solo Raya ini. Jadi kalau sekarang saya ngajar ini, ilmunya Solo Raya dibawa lagi ke Solo Raya. Kenapa? Karena Gesanulun riwayatnya kakek saya. Makanya itu saya baca novelnya, kurang ajar dibikin novel segala, malu-maluin. Itu orang sampai kisah para wali dibikin novel kisah cintanya itu. Karena kan itu dramatis sekali kan, orang mondok bareng, kemudian cinta lokasi, kemudian ini dikawinin karena anak raja harus kawinin anak raja lagi, ini dikawinin dengan raja lagi, akhirnya ketemu sudah sama-sama punya pasangan, akhirnya cinta bersemi kembali. Itu akhirnya ada novelnya itu. Kata saya, ini jangan dibaca, haram ini hukumnya. Kenapa? Ya kita nggak enak ceritanya leluhur sendiri dibaca sendiri. Ya itu Kiai Ngawi ya. Ini jadi kita kalau siapa yang menemukan Wali Songo, ya kita menemukannya dari manuskrip-manuskrip. Bahkan Sunan Giri itu manuskripnya itu masih tahun 1500. Tentang Sunan Giri itu manuskripnya masih tahun 1500. Jadi manuskrip itu Pak, semakin tua itu semakin bisa dipercaya. Apalagi kalau manuskrip itu ditulis oleh orangnya. Dan ini kita lagi cari, belum menemukan Sunan Gunung Jati menulis kitab, kemudian kitabnya ada silsilah misalnya, ada sejarahnya, kemudian sampai sekarang ini belum ditemukan. Yang kita temukan baru 1624, itu pun bukan dari Cirebon tapi dari Bangkalan. Jadi mungkin dari Bangkalan ini orangnya rajin menulis bahwa saya ketemu Sunan Gunung Jati, dia adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro, orang dilahirkan di Mekah, kemudian dia itu bapaknya orang Mesir, kemudian disimpannya rapi. Ini orang Madura, itu orang yang rajin nyimpen manuskrip. Alhamdulillah banyak dari Madura yang sekarang dibongkar.
nasab-nasab, manuskrip tentang nasab maksudnya itu banyak ditemukan di Pamekasan, di Bangkalan, baik mengenai Sunan Giri, Sunan Ampel maupun Sunan Gunung Jati yang begitu jauh, itu ditemukannya sampai di Bangkalan, sampai di Tapal Kuda. Alhamdulillah. Esake itu apa ya? Ya masih ada orang yang menyimpan itu. Kalau tidak ada pembanding. Tahun 1984 Baklawi mengklaim Sunan Gunung Jati itu adalah Baklawi. Itu tahun baru 1984. Dia nulis kitab namanya Samsud Dohiro, yang nulis namanya Alwi bin Tohir, mensarahi menghamisi Muhammadiyah apa Ali bin Tohir menghamisi kitab Samsud Dohiro karangan orang Yaman. Dikasih footnote, di footnote itu disebutkan seluruh wali songo keturunan Ba'alwi. Tahun berapa? 1984, baru beberapa puluh tahun yang lalu. Sebelumnya seperti kita lihat dalam manuskrip Bangkalan 1624, dia Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu siapa? Musa Al-Kadzim. Kalau Sunan Ngampel Sunan Giri itu ke Al-Jailani, turunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa orang Indonesia ini kebanyakan baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dari dulu? Kenapa hadaratnya wa ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena banyak dari orang Indonesia ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik yang diketahui silsilahnya maupun tidak. Mendingan nggak tahu Pak. Kalau tahu nanti diminta tes DNA. Mau tes DNA? Udah, kita lebih baik dapat barokahnya daripada leluhur kita, tapi kita nggak tahu silsilahnya. Itu lebih tawaduk ke hati kita. Kadang-kadang kayak saya kan tadi keceplosan juga. Itu luhur saya, itu keceplosan. Ngaku-ngaku begitu kan? Coba kalau nanti tes DNA sama enggak? Yang enggak ketahuan kan, karena saya dari garis ibu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sejarah leluhur-leluhur kita dengan nasab-nasabnya yang mulia, itu anaknya saja tanpa ada embel-embel. Mbah Mun dari Sarang itu ngomong dalam sebuah YouTube, Sayyid Ja'far Sunan Kudus, anaknya aja udah nggak pakai Sayyid. Pantesan sekarang di Kudus banyak santri, banyak pesantren katanya itu. Bisa jadi itu semuanya masih keturunan daripada Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Bisa jadi yang dagang tasbih juga itu adalah turunan Sunan Kudus. Tapi tidak ada yang mengkapitalisasi nasab. Hei, beli tasbih ke saya cucu Sunan Kudus, cucu Rasulullah. Kalau tidak beli di saya, beli ke yang lain, tidak dapat syafaat. Nggak diterima doanya kalau berdoa di makam masjid saya Sunan Kudus. Nggak ada yang begitu. Bahkan kalau ada yang ketahuan, kiai ketahuan, kiai katanya masih ada yang ngomong apa ponakan kiai katanya kiai turunan Syekh Anu ya, itu biasanya malu dia gelombang katanya pura-pura blow on. Kenapa? Saking malunya ketahuan bahwa dia keturunan orang besar, keturunan orang soleh, sementara dia walaupun disebut kiai oleh orang lain kelihatan soleh, tapi para kiai melihat dirinya itu sama aja orang bermaksiat. Kenapa? Karena maksiatnya kiai dengan kita beda. Kalau kita melototin cewek itu maksiat. Kalau kiai gretek hatinya. Ada orang yang adan, kok adanya kurang bagus, itu sudah merasa dosa gede dia. Kalau kita ngeliatin cewek yang pakainya pakai rok mini baru, astagfirullahaladzim. Tapi astagfirullah ngeliat lagi ngeliat itu di HP, ngeliat komus, ada bahasa Arab nggak ketahuan maknanya, ngeliat kan di HP ada komus sekarang, komus bahasa Arab, tapi ada iklannya kadang cewek lah, itu nggak nerusin nyari komus, dia ngeliatin ceweknya aja yang lama. Astagfirullahaladzim, baru tuh udah lama tuh astagfirullah. Kalau kiai-kiai beda tingkatan, dia merasa dosa dengan kita itu beda, makanya dia merasa dirinya nggak pantas disebut keturunan orang-orang saleh. Makanya mereka banyak yang menyembunyikan keturunan orang soleh, kecuali pejabat mau nyalon dewan, biasanya itu digunakan. Saya masih turunan Joko Tingkir. Kalau dia mau nyalon DPR, mudah-mudahan aja ada mukhibinnya Joko Tingkir.
Nggih. Nah itu biasanya begitu. Gus Dur itu turunan daripada Rasulullah, nasabnya itu terverifikasi, seluruh keluarga dari Sunan Ampel, Sunan Giri, dari Joko Tingkir, semuanya iktiraf dengan. Tapi beliau kan kalau ngomong nasab bercanda-canda aja, tidak serius. Kenapa? Karena dalam ajaran Wali Songo nasab itu tidak penting. Yang penting itu ketakwaan. Orang bertakwa itu orang yang mulia, orang yang berilmu itu orang yang tinggi pangkatnya. Kalau ente ingin jadi mulia, bertakwalah. Kalau ente ingin tinggi pangkatnya, berilmulah. Itulah ajaran Wali Songo. Yang kedua, apa tuh? Mempercayai amaliyah Ba'alawi. Sikap kita bagaimana terhadap mindset yang dipropagandakan bahwasanya amalan beliau itu lebih utama ketimbang amalan-amalan para Wali Songo dan muassis Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ya kalau Wali Songo kan nasabnya jelas, silsilahnya jelas, gurunya jelas. Kalau mereka kan gurunya yang nggak jelas. Silsilah Alawiyah itu katanya dari ayah ke bapak, ke kakek terus sampai Nabi Muhammad. Diverifikasi yang nasabnya aja yang 3 orang nggak ada, yang 1 orang masih bayi bapaknya udah meninggal, ya berarti nggak nyambung. Lah kalau Wali Songo itu dari guru ke guru, kadang bukan ayahnya, dari guru ini guru ini guru ini, nyambung semuanya, terverifikasi, nama-namanya semuanya para ulama. Nah kalau dilihat dari situ, maka amalan-amalan Wali Songo dari silsilah nasab sanad ilmu dari Wali Songo itu lebih utama dari silsilah sanad ilmunya Ba'lawi. Tadi dari Semarang Gus Ihsan, ya Habib punya murid enggak? Muridnya siapa yang jadi kiai atau yang jadi ulama? Semuanya yang diaku itu kebanyakan murid dari kiai yang udah jadi kemudian diaku muridnya. Itu kata Gus Ihsan tadi. Ya bisa jadi begitu. Kita kan jarang lihat di YouTube mereka itu baca kitab Fathul Mu'in, baca kitab Ihya, baca kitab Sahih Bukhari, yang gundul. Kalau yang ada mereknya, sakelnya semua bisa kan, banyak yang bisa. Yang gundul, yang cetakannya cetakan Toha Putra Semarang, yang zaman dulu yang nggak ada titik koma itu. Baca coba, itu mahasiswa Mesir aja S2 belum tentu bisa itu baca kitabnya ala santri Lirboyo, ala santri Ploso, ala santri-santri Salafiyah di Indonesia. Kenapa? Santri di Indonesia bukan hanya bisa membaca, tapi faham akan ilmu balaghahnya, paham akan ilmu badiknya, paham akan ilmu ma'aninya, paham akan faidah, ada sin, faidah, ada hamzah, apa, gimana maknanya, konsekuensinya apa. Itu kiai-kiai kita dalam memahami agama begitu universal, begitu komprehensif, dan dapat diandalkan untuk bisa menjaga agama Islam tetap murni ila yaumil qiyamah. Jadi betul, saya setuju dengan Gus Ihsan tadi itu. Banyak yang penceramah baca selawat aja jadi ulama besar. Kalau dari Balwi, betul nggak? Kiai-kiai kita, santri-santri kita udah tamat Fathul Mu'in, baca kitabnya hebat, yang nggak dianggap apa-apa, kalah sama tukang selawatan. Tukang selawatan pakai udang-udang kayak saya aja udah kayak jadi ulama. Baca Fathul Qorib kagak bisa, ada yang baca kitabnya dari kiri dulu, kan aneh itu. Baca Quran, coba baca Quran aja lah, baca Quran. Ada enggak misalnya dibaca Quran seperti santri-santri? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Misalnya kayak kiai-kiai kita kan kalau baca buku Quran begitu. Pernah nggak dengar mereka itu ngegeriang-geriang ngaji Qurannya? Enggak. Kalau nada Quran itu
Kalau masuk ke hati beda, bos. Ya kan? Cara baca Quran kalau sholat, coba ada yang siaran langsung tuh, Habib yang siaran langsung, dengerin cara nada Qurannya bagaimana. Itu mirip dengan Quran apa yang begitu nadanya. Saya nggak ngomong ya, tapi dengerin, perhatikan. Ada siaran langsung seorang Habib yang baca Fatihah dan baca Quran. Dengerin gaya baca begitu sebenarnya gaya apa? Bukan. Ada kan? Coba siaran langsung baca Fatihah jadi imam misalnya. Baca Qurannya gaya apa begitu? Kalau gaya Arab bukan begitu, bos. Gaya Arab, orang Mesir, orang Persia, segala macam enak-enak kalau baca Quran. Saya aja yang gak enak itu kalau dipaksa-paksain agak enak. Ya enggak? Lah, ini adalah kita harus ngomongin orang nih. Ini bukan ngomongin karena benci, karena mereka sudah kita anggap keterlaluan. Kepalanya kiai lebih rendah daripada kakinya Habib. Mereka ngomongnya di YouTube, bos. Kenapa saya berani ngomong di YouTube sekarang? Karena mereka ngomong menghina kitanya di YouTube. Dan saya sadar sekarang ini saya lagi di YouTube. Maka saya berani. Kenapa? Mau ngebalikin aja kalau mereka protes, kita protes lagi. Mereka ngomong Kiai Tae itu di YouTube, bos. Kiai Tae itu kalau yang berani ngawinin Habibah, emangnya siapa yang mau ngawinin Habibah? Enggak ada. Sekarang kita, anak cucu kita yang perempuan yang cantik-cantik jangan mau dikawinin oleh Balawi. Jangan mau. Kasihan nanti keturunan kita. Enggak, ya enggak. Kalau yang udah yang tobat enggak apa yang tobat. Yang tobat ya enggak apa-apa, yang buat Mas Nawasulasa. Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu, nasab ente sudah putus, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih, para Ba'lawi tidak akan dapat syafaat Nabi. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang diomongin itu di sidang saudara saya itu kiai dari Jawa Barat, turunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Dia ngomong begitu, makanya saya selalu ngomong itu, karena yang jadi saksi itu saudara saya. Ngomong dia suruh adzan segala macam, kiainya diam-diam aja, nggak tahu sejarah dia. Ya katanya. Makanya saya yang ngomong mewakili bahwa ente sekarang kakek aneh apa kakek ente itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini malah lagi balas-balas. Karena ini dari Allah tuh, balasannya semuanya terlihat. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Kabibah itu sama Rabi Talawiyah. Mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paseran ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman, digituin. Paseran punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabi Talawiyah. Sekarang saya minta jangan 3-1 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan
Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia, bahkan lebih, 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya juga aneh ini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah merdeka hatinya ya, merdeka serak saja, itu luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau yang belum merdeka ini punya ngedengerin saya, pengennya nonjok aja. Tapi insya Allah kita karena tujuannya baik, kita bukan benci sama mereka loh, kita benci kepada apa yang telah mereka ucapkan di YouTube itu. Kita benci pengakuan mereka yang sudah terbukti palsu, kemudian mereka tidak mau menerima. Itu saja. Kalau mereka mau menerima, oke, wahai seluruh masyarakat Sragen, saya minta maaf kalau ada kesalahan, dan saya sekarang tidak lagi mengaku turunan Nabi. Tolong saya undang untuk selawatan di Mambaut Thoyibah. Diundang dapat. Udah mahal juga. Udah nggak ngaku lagi Kiai Riyad. Udah nggak ngaku lagi turun Nabi. Betul. Waduh, lebih gawat dari saya ini. Terus dari Yai siapa? Dari Sabu Macan, Pak Abdul Rauf. Ini sambil guyonan aja. Iya, membatalkan kewalian yang diakui oleh Pak Alawi itu sendiri. Masya Allah. Caranya bagaimana ya? Terus emang tadinya sahih dia jadi wali, dibatalin segala itu. Wali itu kata para ulama-ulama, laulal ulama wa auliya makanatil auliya. Kalaulah ulama-ulama itu bukanlah waliullah, maka tidak ada waliullah. Bukan ulama ya, ibaratnya pakai laulal fuqaha'u auliya'an lillahi makanatil auliya. Kalaulah para ahli fikih yang ngaji Fathul Mu'in, Fathul Qarib itu bukan para wali, maka tidak ada para wali. Nah sekarang ini kan para wali itu yang macam-macam, gila-gila begini wali gitu. Yang rambutnya gondrong-gondrong dikit, bukan kayak KSP, bukan. Yang gondrong-gondrong aneh-aneh wali. Padahal wali itu Kiai Riyad, itu waliullah. Dari mana taunya? Dari santrinya yang ngaji kepada dia. Karena wali itu adalah ulama yang ngajarin ilmu. Cuma ini apa namanya, definisi wali itu bergeser. Kenapa bergeser? Kita bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tapi juga ajaran-ajaran non-Islam. Karena tradisi yang semacam wali-wali ini juga ada di agama-agama lain. Para pendeta-pendeta segala macam itu ada di agama lain sebelumnya yang diwakili orang suci. Coba orang gila di India itu, yang beragama Hindu India itu, kalau ada orang gila diem aja begini, disembah langsung. Saya pernah lihat di YouTube ada orang gila di pasar itu, dia diem aja nggak bergerak-gerak begini. Itu setiap orang yang lewat sujud dulu, ada lewat sujud lagi. Kenapa? Di agama lain pun ada tradisi yang seperti Indonesia, orang-orang suci yang disebut di Indonesia atau dalam agama Islam para wali. Sebenarnya definisi kewalian di Indonesia itu apa di dalam Islam itu sudah jelas di Al-Quran. La ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ciri utamanya adalah tidak ada takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak ada sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Kalau bapak-bapak di dalam hatinya ada misalnya habis ditipu orang 2 juta suruh beli kiswah Ka'bah sudah terjadi, nggak pernah disedih-sedihin, ya udah aja itu sudah terjadi. Itu salah satu ciri wali. Kalau misalnya menghadapi sesuatu masalah di depan tidak pernah ada rasa takut, itu ciri-ciri wali. Kalau ada dua-duanya,
i'lam annaka waliyun min auliyahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ada rasa sedih terhadap apa yang sudah terjadi, tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi, maka ketahuilah bahwa Bapak sudah mempunyai ciri utama dari seorang wali, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena yang namanya hazan, adamul husni wa adamul khauf, itu fi'lul qalbi, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah subhanahu. Kalau orang cuma nebak-nebak, orang yang bergaya atau di branding wali akhirnya jadi wali. Kiai Riyad kita bikin aja YouTube 5 bahwa karomahnya dia bisa terbang dari pohon ke pohon gitu. Pernah ada yang bercerita Mangkulan bin Fulan bahwa Kiai Riyad ini lama-lama Kiai Riyad ini banyak tamu kesini bukan mau naruh santri, mau minta air kesini. Bikin aja branding begitu. Sekarang wali-wali di YouTube itu banyaknya branding. Orang kita bisanya kayak Gus Samsudin doang tuh bikin brandingnya begitu. Bikin setting-settingannya gampang ketahuan. Orang-orang lain bisa bikin setting menjual-jual keluarganya. Kita ini nggak bisa. Orang sekelas yang sudah ngaji tamat Fathul Mu'in aja nggak bisa kita jual. Kadang-kadang mau muncul aja kita nggak ikut-ikut menyebarkan. Mereka itu orang yang mempunyai persatuan keluarga. Sedikit aja ada potensi dikembangin, di branding. Makanya bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Nggak usah dibatalin, wong tadinya juga nggak sahih kok. Udah batal sendiri, orang nggak pernah sahih kok, gimana cara ngebatalinnya? Pokoknya sekarang kalau kita pengen dapat barokah, lihat orang yang ngaji Fathul Qorib di musola-musola kita yang ngaji tuh, yang ngajinya cuma 5, yang 2 ngantuk, yang 1 permisi. Bacanya Fathul Qorib, gak ada yang bawa Fathul Qorib. Lah itu wali Allah yang akan membawa abadinya agama ila yaumil qiyamah. Walaupun dia nggak punya santri, ngajarin bapak-bapak begitu manfaat untuk ibadahnya bapak-bapak. Kalau yang ngajarin santri itu luar biasa Pak, karena capek ngajarin santri ngasih amplop kagak. Kalau kita pengajian bapak-bapak begini, apalagi majelis sholawat, kan orangnya kaya-kaya, udah ada yang dagang bakso, ada yang dagang jamu, dia amplop banyak. Makanya orang lebih seneng jadi majelis sholawat daripada ngurusin pesantren, karena pesantren itu paling setahun sekali baru inget itu bapaknya. Gimana? Tapi kalau yang ngaji itu bapak-bapak begini nih, misalnya acara bulanan lah, acara bagian segala macam, itu kan kalau ada rizki bapak itu ada aja yang dapat rizki, orang udah banyak mah itu ngasih kepada gurunya. Makanya orang yang ngajarin santri pangkatnya di sisi Allah lebih besar. Kenapa? Karena capek. Yang kedua, mereka adalah calon pewaris para nabi yang akan melanggengkan ajaran Allah, ajaran Rasul ila yaumil qiyamah. Ada orang itu yang maunya hanya enak-enaknya saja, nyari jamaah. Ya, kalau ngajarin santri kagak mau, capek. Kalau nyari jamaah kemana-mana enak. Saya ini orang yang tidak suka pergi dari pesantren sebenarnya. 2018 saya sudah tidak mau lagi diundang-undang. Di kampung saja paling menantu yang ngewakilin riung-riungan itu. Saya fokus ngajar santri. Tapi 2023 ini terpaksa, karena kita membuka tentang nasab ba'alu yang putus, orang-orang mau dengar langsung, saya rela, karena saya anggap ini pun manfaat buat agama Allah. Kebetulan juga saya punya badal 18 badal. Kalau saya nggak ngaji, badal pertama gantiin, badal pertama nggak ada, badal kedua sampai 18 badal saya itu, yang saya sudah kader untuk menggantikan saya apabila saya sedang tidak ngajar ngaji. Itu ada lagi pertanyaan. Ini bukan pertanyaan, Ki Ihsan, ini adalah masukan yang luar biasa. Ya.
Bagaimana cara menyadarkan warga warga NU dari ketimpangan? Gimana menyadarkannya? Ya begini, ini mungkin salah satu cara menyadarkan. Kalau di Sragen sudah ada sebuah instruksi untuk bisa memberdayakan seluruh kiai-kiai struktural untuk mengisi pengajian-pengajian yang ada di tingkatan baik ranting, MPJ maupun PJNU, itu menggunakan struktural kiai-kiai struktural Nahdlatul Ulama. Itu mungkin solusi buat kita semua untuk menyadarkan kepada seluruh warga Nahdlatul dan pengurus bisa ambil alih dalam konteks dakwahnya di Nahdlatul Ulama. Ini sudah nggak terasa jam 12, saya harusnya ada pengajian lagi. Monggo. Ada SMS WA masuk dari Mas Ahmad Priyanto. Tangen, mana orangnya? Ngacung, tunjukkan wajahmu. Oh ya. Apakah semua marga Habib yang ada di Indonesia semua nasabnya ke Ba'alawi, atau mungkin adakah Sayyid atau Syarif diklaim Ba'alawi terus ikut ke Ba'alawi sampai sekarang? Suwun. Ya, kalau Ba'alwi yang ada di Indonesia itu marganya seperti Al-Asgab, Al-Attas, bin Syihab, Al-Idrus, Al-Jufri, Maulad Dawilah. Nah, itu semua Ba'alwi semua, dan itu bukan turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Bin Yahya, Bil Gais, itu bukan turunan daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu adakah dari Sayyid Syarif itu yang dibalawikan? Ada, contohnya Basyaiban yang Al-Idrisi seperti Sayyid Julfikar, itu keturunan Nabi asli. Itu sama marganya dengan Sayyid Alwi Al-Maliki Mekah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah itu turunan Nabi asli dari marga Al-Idrisi. Dia bukan Ba'lawi, dia bukan Habib, tapi dia Sayyid Syarif dari marga Al-Idrisi Maroko yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau Al-Aidid itu? Al-Aidid itu Ba'lawi. Ya, Aidid itu diakui oleh anaknya yang bernama Ilham Aidid bahwa mereka adalah marga Ba'lawi, mereka adalah Habib. Selain Aidid yang masuk komunis juga ada Fahrul Barokbah di Kalimantan, ada juga yang satunya Sofyan Barokbah. Itu semuanya ditembak mati oleh tentara Republik Indonesia tahun 1965. Sabun, saya mohon maaf kepada para kiai dari seluruh MBC NU di Sragen, dari ranting NU, juga kepada Sohibil Bait. Ini Yai badhe matur Yai sekedhik. Monggo. Menika di Sragen itu saya kenal ada sebenarnya jalurnya Al Hasani. Terus tapi yang mengisbat itu RA. Itu sebenarnya bagaimana itu ya? Apa memang benar-benar jalur Al Hasani atau sebenarnya bukan? Nah, ini kan perlu difahamke. Masalahipun menika nyun sewu ada yang domisili di Sragen juga. Asalnya mereka itu RA itu hanya mengisbat keluarga mereka, dibentuknya mereka untuk keluarga mereka Ba'alwi. Tapi akhirnya lama-lama mengklaim bahwa seluruh yang ngaku dzurriyyat Nabi harus diisbat, diteken oleh RA. Akhirnya banyak seperti orang-orang yang marga Al-Hasani pun dia menjadi keturunan Nabi karena diteken oleh RA. Begitu. Terus ketika saya sempat pernah rendahkan lah, artinya wawancara, yang jalur Al-Hasani tetap membela Ba'alwi. Seharusnya yang dia menyelamatkan diri ya. Loh, saya itu bukan Habib, saya ini Sayyid, kan gitu seharusnya. Karena dia ke yang lain belum tentu disahihkan.
dia yang udah menyohekan Ba'lawi, kalau ke yang lain belum tentu disohekan. Naat itu sulit itu untuk mendapatkan sertifikat nasab dari Nakoba, Ansab, Auliautis, itu sulit, harus pengkajian. Makanya ada infaknya 1 jutaan. Kenapa? Karena penelitiannya lama. Kalau kita daftarin itu lama ditelitinya, ada harus nanya dulu ke kampungnya, bener nggak dia ini ponakannya ini, bener nggak ini dia ini punya hubungan dengan kiai ini. Itu biasanya begitu. Makanya perlu ada dana itu untuk bensin muter-muter memvalidasi daripada laporan kepada Nakoba, Ansab, Auliautis gitu. Iya, untuk yang memperjelas mohon pertanyaan yang tadi lewat Yai Nurholis, mungkin yang dimaksud oleh penanya adalah dalam sebutan habaib atau ba'alwi ya, apakah itu sebenarnya ada yang benar-benar dzurriyyah Rasul yang disebut Sayyid atau Syarif tapi disebut Habib, artinya dihabibkan, bukan makamnya ya, orangnya masih hidup sekarang. Ya kalau jelas dia bukan Ba'alwi, walaupun disebut apa, disebut Said, disebut Habib segala macam, kalau dia bukan Ba'alwi mungkin saja dia nyambung. Tapi kalau Ba'alwi sudah yakin, karena saya menelitinya hanya Ba'alwi. Kalau Ba'alwi ini sudah mustahil mereka keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada Sayyid atau Syarif mau dipanggil Habib salah sendiri ya? Salah sendiri. Nggih, mpun nek matur suwun sangat. Nggih no. Ya kudune ya Sayyid ngoten. Yang sudah terlanjur diisbat oleh Ba'lawi itu silakan datang ke Na'at, Nakoba, Ansab, Aulitisah untuk diverifikasi nasabnya. Kalau misalnya dibilang sudah soheh, ya disohehkan. Kalau tidak, diberikan lagi, cari naskah lainnya, mungkin ada yang tertinggal atau lain sebagainya. Tidak berani orang Na'at atau orang ini itu mengisbat atau membatalkan nasab seseorang. Monggo. Termasuk bin Yahya itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, mustahil itu. Ini waktunya sudah ini, mungkin sebentar terakhir. Lagi satu yang lagi terakhir, katanya nih. Terakhir. Ini ada kabar kecil ini. Ngapunten Yai, badhe tanglet meminta kejelasan. Saya kan juga dari akademisi yang proses mau membuat tesis. Kalau dalam tesis panjenengan, saya mau menanyakan metodenya. Metodenya itu menggunakan metode akademisi atau menggunakan metode dalam penetapan nasab, itu menggunakan metode yang ada dalam kitab-kitab mutabaroh, seperti halnya yang kami temukan itu kan dalam fikih manhaji itu memakai metode penentuan nasab istifadah atau syahroh iku. Suhroh niku. Kalau yang dari panjenengan tesisnya itu metode akademisi saja atau metode penggunaan kitab yang mutabaroh? Menggunakan metode penelitian. Metode penelitian itu harus melakukan proses heuristik. Heuristik itu mengumpulkan seluruh sumber. Jadi disebutin sumbernya yang berkaitan dengan nasab Ba'alwi. Yang kedua adalah proses kritisasi sumber. Setelah sumbernya itu ada, dikritisi. Satu, ini kitab layak tidak, valid tidak untuk dijadikan sebuah sumber. Oh ternyata ini diinterpolasi, ini kitab palsu, abaikan. Seperti ada di Ba'alwi itu kitab namanya Abnaul Imam, dikarang abad ke-5, tapi isinya sudah ditambahin oleh Habib Jamalul Lail. Jadi kitabnya sudah tidak asli lagi. Akhirnya saya abaikan, ini tidak masuk dalam kategori sebagai sumber. Setelah kritik sumber satu kitab per kitab, kemudian ada interpretasi sumber. Jadi apa yang ada itu kita interpretasikan. Setelah diinterpretasikan, kemudian dihistoriografi. Ini metodologi penelitian dalam penelitian sejarah. Karena apa? Karena Abdullah atau Ubaid ini adalah tokoh sejarah. Tokoh sejarah yang harus diverifikasi, benarkah dia historis atau ternyata dia ahistoris. Maka diperlukan metodologi sejarah dalam memverifikasi apakah seorang ini betul-betul
betul historis atau dia adalah ahistoris. Dan terbukti sosok Ubaid ini tidak ada di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku sejarah yang ada pada masanya atau masa yang paling berdekatan dari kitab yang ditemukan yang membicara tentang keluarga mereka. Itu metodologi penelitian sejarah. Kalau tidak boleh dalam sejarah kita menggunakan metodologi penelitian ilmiah tentang pemikiran. Pemikiran itu boleh berbeda antara orang masa lalu dengan orang zaman sekarang. Kalau khobar berita tidak boleh berbeda, sumbernya itu harus sama dan harus ittisol karena dia riwayat sejarah. Nah, ini kelemahan daripada kita para santri itu asal ada kitab abad berapa aja tentang sejarah itu dianggap sahih. Kayak Ustadz Idrus Romli kemarin, ini ada kitab abad ke-9, ada abad kitab 10. Iya betul, tapi itu setelah pengakuan. Sebelumnya di abad 4 itu, di mana yang diakui itu hidup, tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Abad yang kelima tidak ada, abad ke-6 tidak ada, abad ke-7 tidak ada. 550 tahun dia tidak disebut sebagai punya anak namanya Ubaid. Kok tiba-tiba di abad 9 disebutkan dia mempunyai anak namanya Ubaid? Berarti berita di abad 9 ini adalah berita palsu. Itu ya. Satu lagi mungkin permohonan gitu. Karena ini kan tesis karya ilmiah, mungkin banyak terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian ini menyangkut keyakinan juga bahwa Ba'alwi itu tidak sampai ke Rasul nasabnya. Secara ilmiah kan hukum-hukum itu kan melalui ilmiah, tapi yang secara hakikat kan hanya Allah yang tahu. Nah, untuk mengetahui ini sudah sesuai dengan hakikatnya kan hanya Allah yang tahu, karena ini tarafnya ilmiah. Nah, kayaknya ini tes DNA juga mendekati itu. Nah, pertanyaan karena hukumnya apa? empirik gitu. Permohonan saya itu mungkin karena tema tesisnya itu memutus nasab, mungkin kami minta pertanggungjawaban bagaimana nanti kalau secara hakikatnya itu memang benar nasabnya sampai ke Rasul. Sekarang saya tanya kembali, kalau misalnya yang mengakui sekarang nasabnya Ba'alwi itu sebagai turunan Nabi, kalau hakikatnya dia bukan, apa itu pertanggungjawabannya? Dan maksudnya ini kan bentuk perlawanan dari jawaban jenengan. Tapi seumpama kalau memang hakikatnya benar ataupun salah, kalau salah kan kita sudah sesuai. Cuman kalau hakikatnya benar itu nanti bagaimana? Iya, orang-orang yang mengakui itu, yang karena mereka mengakui Ba'lawi sebagai turunan Nabi kemudian mereka menghina orang itu, kan berarti mereka itu membantu Ba'lawi berbuat maksiat. Buatan. Iya, ini apa hukum balik bebaliknya? Maksudnya orang dari yang hari ini ketika nanti dipertanggungjawaban oleh Allah ngaten loh. Iya, pertanggungjawaban Allah kepada Allah. Orang yang sekarang mengakui Ba'lawi yang sudah terbukti secara ilmiah, secara DNA, secara pustaka, secara sejarah sudah putus, mustahil menurut DNA dia keturunan Nabi, sekarang masih mengakui. Apa pertanggungjawab mereka nanti kalau di hadapan Allah mereka disebut memasukkan keturunan Nabi yang bukan turunan Nabi sebagai keturunan Nabi? Itu karena apa? Karena dalil mereka tidak ada. Yang ada dalilnya yang membatalkan nasab Ba'lawi. Yang Muhyiddin nggak punya dalil sampai sekarang. Muhyiddin siapa yang bisa bawa dalil bahwa Ba'lawi turun Nabi? Datang ke saya. Nggak ada. Mustahil mereka turunan Nabi. Itu masalahnya. Kita punya dalil, mereka nggak punya dalil. Yang nggak punya dalil harus ngalah. Mereka nggak mau ngalah, ya udah nanti hakikat itu sesuai dengan dalil. Hakikat itu akan sesuai dengan dalil. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tandes nancep muga-muga niki dadi pedoman kita sedaya. Kita kembali kepada perjuangan Nahdlatul Ulama. Dan di dalam deskripsi utawi manuskripnya pengurus PBNU
pertama kali 1926 tidak ada nama Ba'alawi di jajaran pengurus PBNU, dan kita harus mengembalikan pada tupoksi itu. Ini ranah perjuangan Nahdlatul Ulama. Kathah kekirangan kalepatan ibu nyuwun hapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.